Hai, saya Malsi. Selamat datang di channel saya. Teman-teman, saya mau cerita. Jadi Desember kemarin ada nasabah saya yang ceritanya kontak saya lah, gitu kan. Kontak saya, terus dia bilang kayak begini, "Bang, anak saya muntah-muntah parah nih bang nih. Kayaknya mau dirawat inap nih bang nih." Waduh, saya bilang, "Muntah-muntah kenapa?" Dia bilang, "Nggak tahu bang. Tapi ya gini lah, jadi kan kita kan lagi jalan. Terus pas di restoran tiba-tiba lagi makan yang biasa lahap gitu. Terus tiba-tiba muntah. Muntah semua, keluar semua gitu loh. Udah nggak wajar sih bang, masuk makanan terus muntah. Masuk makanan terus muntah gitu bang. Jadi saya udah ngeri banget nih. Diganti ya nggak ya bang sama asuransi yang saya ikut sama abang kemarin." Loh, saya bilang, "Ya digantilah kalau rawat inap. Dan ini kondisinya udah muntah-muntah parah kan. Harusnya sih dari pihak rumah sakit pasti akan langsung rawat inap nih." Ya udah, langsung ke rumah sakit aja. Nah, terus dia nanya lagi, "Gimana bang? Terus apa yang mesti saya bawa ke rumah sakit?" Saya bilang kayak gini, "Kamu kan ikut kepesertaan rawat inap yang cashless pakai kartu sesuai tagihan. Kamu tinggal kasih kartunya ke bagian administrasi. Nanti bagian administrasinya akan nentuin kamarnya yang mana, fasilitasnya yang mana. Udah kamu nurut aja. Insya Allah semua gampang kok. Kasih duluan ya, jadi pas masuk UGD langsung kasih kartunya. Jadi pihak rumah sakit tahu nih kalau perawatannya langsung pakai asuransi gitu loh." Terus dia bilang, "Oke bang." Nah, singkat cerita dia sudah sampai rumah sakit nih. Sampai rumah sakit kontak saya lagi, "Bang, ini swab diganti nggak bang?" Saya bilang diganti kalau rawat inap. "Emang kenapa?" "Enggak, ini yang jadi masalah. Kalau ternyata positif, rumah sakit suruh pulang." Saya bilang, "Kenapa begitu?" "Ya bang, jadi kalau positif itu udah terlalu penuh bangsalnya, nggak bisa anak-anak. Jadi kalau memang positif, terpaksa harus rawat di rumah, isolasi mandiri. Tapi kalau negatif langsung dirawat, dikasih kamar sesuai sama haknya bang." Saya mikir, kok bisa begitu ya? Ternyata setelah saya pelajarin teman-teman, jadi memang rumah sakit itu udah penuh semua gitu loh. Jadi rumah sakit itu udah penuh semua sehingga kasihan kalau misalnya si rumah sakit ini hanya menerima pasien COVID. Kasihan apa? Kasihan pasien yang lain. Pasien yang mungkin kena serangan jantung, mungkin kayak kasus yang nasabah saya tadi yang anaknya muntah-muntah, yang mungkin kasus stroke, yang itu jadi tidak bisa dirawat. Makanya jadi kalau untuk gejala-gejala ringan, cuma demam-demam, apalagi OTG, itu sih disuruh isoman di rumah, isolasi mandiri di rumah gitu. Nah makanya dia jadi deg-degan nih. Dia jadi deg-degan, setelah ngerti kayak tadi saya bilang, "Ya udahlah, yang mana yang terbaik aja lah, bismillah aja. Moga-moga tapi jangan COVID sih, amit-amit kalau COVID gitu loh. Karena kan COVID ngeri banget ya teman-teman ya. Udah, ya moga-moga bang gak COVID bang. Tapi kalau COVID ya udah berarti kan biayanya juga lebih murah, cuma swab doang udah gitu di rumah kan isoman. Iyalah begitulah pokoknya. Kita doa aja yang terbaik lah buat anak kamu." Ya udah. Singkat cerita ternyata hasil swabnya negatif. Alhamdulillah. Cuman muntahnya makin parah. Ya udah, jadilah dirawat di rumah sakit. Rawat di rumah sakit sehari 2 hari. Anaknya tuh lucu sih. Ada dia ngeposting di statusnya gitu kan. Pas mau di TNC apa mau di apa gitu, ngabur ngumpet di balik gorden. Saya ketawa sih ngeliat kelakuan, namanya bocah ya, lucu aja. Ngabur gitu. Ya namanya anak kecil ya. Nah, akhirnya setelah kalau nggak salah itu 5 apa 6 hari apa semingguan lah ya, semingguan dirawat di rumah sakit. Lalu habis itu tiba saatnya pulang gitu kan. Telepon lagi dia ke saya, "Bang, ini gimana nih bang? Udah mau pulang nih." "Ya udah, kamu tinggal kasih kartunya aja." Kok kasih kartunya? Itu pas mau masuk. Saya bilang gini, "Ya udah, kamu tinggal ngomong sama si adminnya kalau mau pulang, tolong berkas-berkasnya dilengkapi semua." Berkas-berkasnya dilengkapi semua, nanti setelah lengkap semua kamu gak lama juga pulang gitu loh. Paling 1-2 jam lah nunggunya. "Oh ya udah bang, oke."
Tapi kamu ingat ya, kalau emang kenapa-napa kontak saya lagi aja, biar saya bisa bantulah follow up dari pusat. Saya bilang kayak gitu kan. Terus si nasabah saya ini bilang, oh ya udah, oke bang, oke. Dan ternyata alhamdulillah benar, nggak lama, sekitar 1-2 jam kemudian dia ternyata sudah boleh pulang. Alhamdulillah cepet. Dia ngeposting ke saya, tagihan yang dibayarkan itu angkanya 11,5 juta kalau nggak salah. 11,5 apa 11,4 gitu. Yang jelas 11 juta something lah. Wah, alhamdulillah bang, diganti semua bang, 11 juta bang. Oke, alhamdulillah ya. Yaudah sekarang kamu pulang dulu, karena kalau nggak salah dia pulangnya itu sore-sore dan rumahnya jauh ya. Dan saya bilang udah, kalian kamu istirahat lah, jaga di rumah sakit kan capek. Udah pulang istirahat. Besok kita ngobrol lagi gitu. Oke. Terus nggak berapa lama tiba saatnya kontrol kan. Kasih nanya, bang ini yang kontrol diganti nggak? Kontrol pas rawat inap. Oh diganti. Tapi sistemnya reimburse. Kamu siapin aja dokumen-dokumennya. Kwitansi aslinya disiapin. Nanti saya akan reimbursein ke kantor. Oke. Nah kebetulan profesi si nasabah saya ini tuh, dia itu bisnis online, pedagang online, sama dia juga punya warung martabak. Nah saya ketemu di warung martabaknya sambil makan martabak, enak banget. Martabaknya enak banget. Nah terus saya penasaran gitu loh, tergelitik juga mau nanya gitu loh, karena kan ini salah satu klaim terkecil yang pernah saya bantu. Sebenarnya saya juga nggak bantu ya, karena alhamdulillah asuransi kita itu gampang banget klaimnya. Jadi saya itu sebenarnya nggak ngebantu, saya hanya membantu mantau aja. Jadi si nasabah saya ini salah satu klaim nasabah saya yang kecil, karena cuma angkanya 11,5 juta. Kalau yang kemarin kan ada yang 2 miliar, yang 150 juta, ada yang 19 juta, 20 juta gitu kan. Oke lah, kenanya itu jadi 11,5 juta. Nah premi si anak ini sebulan itu 1,4 juta kalau nggak, 1,4 juta sebulan, 1,4 juta. Klaimnya 11,5 juta, dan dia sudah masuk ke pesertaan asuransi itu sekitar 12 bulan. Oke? Jadi udah setahun. Berarti kan sebenarnya kan preminya kan udah lebih dari 11,5 kan. Bener nggak? Saya nanya, iseng, saya cuma pengen tahu nih pendapatnya seperti apa. Saya iseng, saya tanya. Saya nanya gini ke nasabah saya. Kamu gimana rasanya pas klaim? Wah alhamdulillah bang, kata dia nih. Alhamdulillah, karena klaimnya keluar, ya saya syukurlah. Kalau enggak kan sekarang saya mesti pakai uang cadangan saya gitu loh. Terus saya tanya, cuma kan sebenarnya kan premi anak kamu kan agak lumayan besar, 1,4 juta. Terus dan klaimnya itu cuma 11,5. Kamu lebih mending, saya bilang gini, kamu rasanya lebih mending mana, lebih nyaman mana, antara kamu ikut ke peserta asuransi 1,4 juta sebulan, atau kamu langsung nyiapin 11,5 juta ketika resiko datang? Dan dia jawab seperti ini, yang mendingan 1,4 juta sebulan lah bang, udah jelas itu 1,4 juta sebulan. Karena 1,4 juta sebulan itu angka yang saya tahu pasti keluar. Saya tinggal cari 1,4 jutanya itu. Tapi kalau 11,5 juta ketika klaim ini harus keluar bang, ketika biaya berobat itu harus keluar bang, saya nggak siap dananya. Karena memang tidak ada cadangan buat itu bang. Misalnya nih bang ya, sekarang saya misalnya lagi nggak ada ikut asuransi nih, berarti kan saya mesti bayar sendiri. Nah berarti saya harus pakai uang bisnis saya, uang warung saya ambil sebagian, kekurangannya pakai uang tabungan ya, kekurangannya saya akan bayar dari kartu kredit. Yang ada saya jadi punya utang bang. Karena kan uang darurat itu uang untuk resiko tadi saya nggak pernah siapin. Itu dia bilang. Jadi lebih baik buat saya menyiapkan uang ya 1,4 juta tersebut setiap bulan. Kalaupun memang saya sehat-sehat aja, anak saya sehat aja, keluarga saya sehat aja, ya alhamdulillah bang. Berarti saya nggak sakit gitu loh. Itu alhamdulillah saya. Gitu loh. Nah, ini teman-teman, ini mindset yang benar mengenai kepesertaan asuransi. Jadi ketika kita mau ikut kepesertaan asuransi, mindset kita mesti benar banget gitu loh.
Benarnya seperti apa? Ya tadi, tujuan dari berasuransi itu adalah untuk menyiapkan dana ketika resiko terjadi. Itu paling penting. Nah, jadi bukan untuk mencari keuntungan. Kalau tadi kan saya tanya kan lebih nyaman mana? Karena kalau misalnya dia sampai bilang, oh saya mendingan nyiapin 11,5 lah, rugi lah saya asuransi. Nah itu berarti dia niatnya ada untung, dan itu salah kalau dia beli asuransi. Nah nasabah saya ini, alhamdulillah dia punya mindset yang benar mengenai ikut kepesertaan asuransi. Jadi teman-teman pastikan ketika Anda punya asuransi, pastikan mindset Anda harus benar. Asuransi itu kita ikut kepesertaannya, kita beli asuransi itu tujuannya untuk proteksi, bukan buat nyari keuntungan. Oke? Sekian dulu dari saya. Saya makasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.